Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan, ya, pemberian Tuhan bagi kita hari ini untuk menikmati kehidupan ini. Memang di dalamnya ada tantangan, pergumulan yang datang silih berganti, dan kita tetap bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan selalu beserta kita. Karena komitmen kita mengikut Tuhan, maka kita harus berani meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, yang menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Kita harus berani lepaskan, ya. Kita tanggalkan, kita lupakan. Pembacaan firman Tuhan dalam Filipi pasal 3, kita akan melihat firman Tuhan bagaimana Rasul Paulus meninggalkan segala sesuatunya, ya, demi mengikut Kristus dan demi menjadi pelayan Tuhan. Di ayat 7 kita akan baca bersama-sama 7, 8, dan 9. Kita akan baca bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 7, 8, dan 9. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Menarik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa hamba Allah ini berani membuktikan, tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi dia buktikan bahwa dia lepaskan semuanya. Apa yang dia lepaskan? Ya, dikatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, ya, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi hidup yang lama yang dihidupi oleh hamba Allah ini sebelum dia percaya kepada Yesus, dia ternyata adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang pintar, orang yang taat kepada hukum Taurat, ya, orang yang punya posisi bagus, ya, bahkan dia punya kuasa, diberikan kuasa untuk menganiaya jemaat Tuhan, menganiaya orang percaya. Jadi dia bukan orang sembarangan, dia orang yang terpelajar, dia orang hebat, ya. Dan di ayat-ayat sebelumnya berkata, kalau mau menyombongkan diri secara manusia, ya, secara orang Yahudi, aku orang Yahudi, suku Benyamin, aku pelaku hukum Taurat, tidak bercacat untuk melakukan hukum itu, aku jalankan semuanya. Jadi orang ini bukan orang sembarangan, ya, dia punya segala sesuatunya untuk layak dia dihormati, dia disanjung, ya, bisa mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang punya kuasa, punya wewenang untuk menganiaya orang percaya. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, ya, terjadi perubahan. Nah, di ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, hidup yang lama dia, yang merupakan keuntungan baginya secara manusia, dia dihormati, ya, dia disegani, ya, dia punya kekuasaan, ya, dia pintar, ya, dia dipuja, disanjung, ya, kemudian dikatakan itu semua dulu memang keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Jadi tidak ada apa-apanya. Kebanggaan masa lalu di luar Kristus itu nggak ada apa-apanya setelah dia berada di dalam Kristus. Nah, karena kebanggaan, kehebatan, nama baik, ya, orang dikenal, apapun yang menjadi kebanggaan, yang menjadi keuntungan masa lalu itu, semuanya dia lepaskan. Dia tinggalkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan dia berkata, aku anggap rugi karena itu, semua itu rugi. Kalau kita mau masih mengandalkan keakuan kita, mengandalkan kehebatan kita, wah, kita itu suatu kerugian. Ya, jadi ya dalam bagian ini hamba Allah ini mau mengatakan yang terutama adalah Kristus. Ya, karena kita ya mengutamakan Kristus, kita harus berani lepaskan semuanya masa lampau itu. Jangan lagi kembali ke masa lampau. Jangan ditarik-tarik lagi ke masa lampau itu. Ya, itu menjadi satu kerugian. Artinya begini, jauh lebih menguntungkan, jauh lebih membahagiakan ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berada di dalam ya mengikuti panggilan Tuhan, dibandingkan dengan pengalaman masa lampau itu. Secara dunia berkata mungkin, oh kamu hebat, kamu luar biasa, kamu terkenal, wah ini orang hebat itu dan lain sebagainya. Tapi hamba Allah ini berkata itu kerugian, itu sampah. Karena lebih utama adalah Kristus. Artinya begini, segala sesuatu yang kita miliki, yang kita banggakan di dunia ini, itu hanyakanlah sia-sia, tidak ada gunanya tanpa kita mengenal Kristus. Apa mau kita banggakan? Tapi kita tidak memiliki Kristus, berarti tidak memiliki keselamatan. Berarti itu semua akan lenyap, ya akan hilang, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tetapi perjumpaan dengan Kristus, ya ini yang utama. Dan tidak hanya sekedar berjumpa, tapi ingin lebih mengenal lagi lebih dalam. Ya, hamba Allah ini berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, itu masa lampau itu, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak sia-sia kita mengambil keputusan percaya Yesus. Tidak sia-sia kita mengambil keputusan untuk setia mengikut Kristus. Tidak sia-sia keputusan kita meninggalkan segala sesuatu masa lampau itu oleh karena Kristus. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Itu jauh lebih mulia daripada semuanya. Ayo, apa yang mau kita banggakan? Ya, sekejap bisa lenyap. Tetapi kasih Kristus ya tidak akan bisa lenyap, karena tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi kita yang dikasihi Allah, yang kita responi kasih itu, maka kasih Allah itu melekat di dalam diri kita. Ya, dalam keadaan dunia bisa saja kita menghadapi tantangan pergumulan ini, itu fakta. Tetapi Tuhan selalu beserta kita. Tuhan bilang apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Apa artinya penyertaan Tuhan? Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kita. Nah, oleh karena dialah, ayat berikut dikatakan, oleh karena dialah, oleh karena Yesus, oleh karena Tuhan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi yang utama adalah memiliki Kristus. Kristus memiliki kita, kita memiliki Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Nah, rupanya sebelumnya ya Rasul Paulus ini sebelumnya merasa dia benar, tapi kebenarannya sendiri. Merasa benar karena melakukan hukum Taurat. Merasa benar karena dia pintar. Merasa benar karena dia merasa dirinya soleh. Ada orang-orang soleh saat ini merasa dirinya soleh ya karena keyakinannya yang lama ya, dia katakan soleh, tapi menganiaya jemaat itu bukan soleh. Nah, di sini sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, dulu dia merasa hidup wah ahli Taurat ya, orang Farisi tahu hukum-hukum Tuhan ya, tapi dia menganiaya orang percaya.
Nah, bagaimana kita bisa berkata hidupku soleh tapi mengenai orang lain? Saya berani berkata itu bukan hidup yang saleh. Hidup saleh nggak mungkin menganiaya orang lain, tetapi mengasihi orang lain, membantu orang lain. Nah, itu baru orang soleh. Tapi hamba Allah ini sebelumnya tidak seperti itu. Dia menganiaya pengikut Kristus. Dia merasa diri benar, dia merasa diri hebat. Bangga sekali dia waktu itu. Ya, tapi setelah berjumpa Yesus, dia bilang apa? Itu semua rugi, sampah. Sampah. Jadi kenapa dulu dia menganiaya orang percaya? Karena dia mau membela keyakinannya, membela agamanya, ya, membela hukum-hukum Tauratnya. Wah, ini pengikut Kristus ini mereka melakukan yang salah. Jadi dia mau berjasa dengan melakukan tindakan-tindakan itu. Tapi dia bilang apa? Aduh, itu rugi, itu sampah. Ya, itu sampah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita nggak bisa membela agama, ya, membela Tuhan nggak bisa. Tuhan yang bela kita. Nah, apa mungkin kita berkata, oh, saya demi membela agama saya, tapi saya hantam orang lain? Nggak bisa. Tuhan tidak menyuruh kita melakukan itu. Ya, oke, katakan begini. Oh, kita pengikut Kristus. Ada orang yang mengejek nama itu. Ada orang yang melecehkan nama itu. Kemudian, kita membela itu. Tuhan, awas kau ya, saya pukul kamu, saya hantam kamu karena kau mengatakan hal yang tidak benar kepada Tuhanku. Terus kita bilang kita hebat. Nanti dulu, kita siapa? Nggak boleh begitu. Kemudian kita merasa bangga ketika kita, kamu menista Tuhanku, kemudian pukuli dia. Terus kita bilang, Tuhan, saya sudah pukuli dia. Terus Tuhan senyum begitu. Ya enggak lah, sedih. Ya, kasihi sesamamu manusia, bahkan musuhmu. Ya, orang yang menganiaya engkau. Jika engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apa bedanya dengan orang yang nggak percaya? Jadi ini luar biasa. Inilah yang benar. Dan kebanggaan-kebanggaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, sebelumnya dia berkata itu sampah. Ya, dan sekarang dia melakukan sesuatu yang benar, tidak berdasarkan dirinya lagi, tidak berdasarkan pemahamannya tentang hukum-hukum Taurat itu, tidak, tetapi kebenaran karena dia berjumpa Yesus, anak iman. Nah, ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Jadi kalau kita lakukan segala sesuatu dengan iman di dalam Kristus, itu menyenangkan hati Tuhan, itu iya dan amin. Di dalam Kristus, maka lakukan segala sesuatu. Apa yang mau kita buat? Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang mau kita katakan, apa yang kita mau buat, lakukan semuanya itu seperti untuk Kristus, untuk Tuhan. Wah, terkontrol kan? Apakah Kristus mengajarkan hal yang menyakitkan orang lain, menganiaya orang lain, menindas orang lain? Tidak sama sekali. Tuhan katakan apa? Jika engkau muridku, engkau harus mengasihi. Kasih Tuhan Allah, kasih sesama, kasih adanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi hamba Allah ini sekarang melakukan kebenaran bukan berdasarkan kebenaran dirinya karena mentaati hukum Taurat, tapi karena iman. Dia lakukan segala sesuatu karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi dia pun memiliki iman itu karena dianugerahkan Tuhan, karena Yesus yang pilih dia. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Ingat perjalanan Saulus ini, ya, sebelum dia bertobat, ya dikenal dengan nama Saulus, kan untuk menganiaya orang percaya. Nah, kemudian berjumpalah dia dengan Yesus di perjalanan itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Perjumpaan itu luar biasa, membuat Saulus bertobat dan dia jadi pengikut Kristus. Dia menjadi pelayan Yesus Kristus. Dia menjadi orang yang setia sampai akhir
sampai garis akhir setia melayani, walaupun untuk itu dia harus bayar harga, tapi dia setia. Di bagian terakhir dia berkata, nanti aku mengakhiri ya dengan baik, mengakhiri dengan baik. Dan dalam perjalanan hidupnya dia terus berjuang. Di ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Oh, luar biasa. Jadi tidak hanya mengenal dia, oh saya tahu Tuhan, saya tahu Yesus, saya tahu, enggak, tapi juga siap menderita. Apakah kita siap menderita demi mengikut Kristus? Amin. Amin. Penderitaan kita mengikut Kristus tidak sia-sia. Ya, karena Yesus pun sudah menderita untuk kita, dan dikatakan apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini menolong kita tetap setia mengikut Kristus. Segala sesuatu ya yang menghambat kita untuk datang kepada Kristus, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk terus melayani Tuhan, mari lepaskan, tanggalkan. Ya, jangan itu merintangi kita. Kalau kita dulu bangga dengan keadaan kita, bangga secara dunia, itu sampah. Lepaskan, buang. Yang terutama sekarang adalah mengikut Kristus. Yang terutama sekarang adalah melayani Tuhan. Yang terutama sekarang adalah menjadi saksi Kristus sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.